kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikkan dan memalukan. Lancar kali bibir kau ngomong kayak gitu ya, Dik ya. Rasanya aku pingin ku cabe mulut kau toko. Pingin ku ganyangkan cabe ke mulut kau itu. Gak ada sopan santunnya kau dalam mengucapkan kata-kata kayak gitu ya. Saya sangat sedih sekali melihat model makhluk yang kayak begini. Sebenarnya saya sangat senang sekali apabila ada anak muda yang pandai berdemokrasi dan pandai memberikan kritik, tapi bukan penghinaan. Emang dengan Anda berkata-kata seperti itu bisa menjadikan Anda terlihat lebih baik daripada beliau? Enggak. Yang ada, Anda makin terlihat buruk. Seorang anak muda yang menjabat sebagai BEM di universitas ternama seperti UGM menobatkan Pak Jokowi sebagai alumni paling menjijikan dan paling memalukan. Ini menurut saya sudah benar-benar kelewatan ini. Dan untuk Bapak Jokowi, Pak, kenapa sih Pak? Bapak diam saja Pak. Bapak dihina, Bapak difitnah, dicaci, dimaki. Kenapa Bapak diam Pak? Kenapa tidak memenjarakan mereka? Padahal ada undang-undang untuk memenjarakan mereka yang memfitnah, mencaci kepala negara, Pak. Kenapa Bapak diem, Pak? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan pernyataan atau statement yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Ketua BEM UGM Gibran Muhammad Nur. Beberapa minggu terakhir ini publik dikejutkan dengan penobatan yang diberikan oleh Ketua BEM UGM kepada Presiden Jokowi sebagai alumni UGM paling menjijikan dan memalukan. Hal tersebut sudah menuai berbagai kontroversi di tengah masyarakat dan juga ada reaksi baik negatif maupun positif yang ditujukan kepada Ketua BEM Gibran Muhammad Nur. Tidak hanya para elit partai politik, tetapi juga dari berbagai kalangan. Dan yang akan saya reaksi pada kesempatan kali ini adalah reaksi dari kalangan milenial atau generasi Z yang merupakan anak-anak mahasiswa atau seumuran dengan Gibran Muhammad Nur. Apakah benar Gibran sebagai anak yang cerdas lalu harus mampu memberikan penilaian yang luar biasa kepada Presiden Jokowi dengan memberikan penghargaan atau penobatan sebagai alumni UGM paling memalukan? Dan dalam video-video ini akan saya tampilkan berbagai reaksi dari anak-anak muda atau kaum milenial. Namun sebelum itu, kita perlu melihat rekam jejak dari seorang Gibran Muhammad Nur yang terpilih menjadi Ketua BEM UGM. Gibran Muhammad Nur ini terpilih menjadi Ketua BEM UGM pada tahun 2022 dari 39.100 surat suara yang harusnya dicoblos. Namun kurang lebih ada 85 sekian persen itu memilih golput atau tidak ikut dalam pemilihan Ketua BEM UGM tersebut. Dan hasilnya hanya ada 5.643 orang atau peserta yang mengikuti pemilihan itu. Artinya bahwa ada 33.457 orang lebih memilih untuk golput atau tidak memilih. Nah, Gibran merasa diri hebat, tetapi ternyata dukungan yang diberikan itu malah tidak sampai 50% dari seluruh peserta yang harusnya mempunyai hak suara tersebut. Dan hanya 85% lebih justru memilih untuk golput. Itu artinya bahwa Gibran terpilih dari 5.643 itu ada sekian persen, kurang lebih 3.000-an yang memilih dia. Ini artinya kalau 3.000-an orang dari 39.100 itu berarti kurang lebih hanya berapa? Hanya 10% yang memilih dia. Tapi hasilnya seperti yang kita lihat. Dia tampil sok hebat, sok pintar,
dengan memberikan penilaian terhadap seorang Presiden Joko Widodo. Mari kita saksikan video bagaimana penghitungan suara ketika pemilihan Ketua BEM UGM yang menghasilkan seorang Gibran Muhammad Nur, di mana 85,57% itu golput. Mari kita saksikan videonya. Berikut adalah penyampaian rekap perhitungan suara secara keseluruhan pemilihan Ketua BEM UGM tahun 2022. Total surat suara yang digunakan berjumlah 39.100 suara dan total surat suara yang terisi berjumlah 5.643 dan yang belum mengisi berjumlah 33.457. Untuk kandidat nomor urut pertama, atas nama Muhammad Fatur Rizky Al-Fakir memperoleh 2.114 suara, dan kandidat nomor urut 2 atas nama Gibran Muhammad Nur memperoleh 3.040 suara, dan kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syah Putra memperoleh 489. Baik sahabat sekalian, itulah video bagaimana penghitungan suara pemilihan mahasiswa tahun 2022 untuk pemilihan Ketua BEM UGM, yang dimana pada kesempatan tersebut Gibran Muhammad Nur terpilih menjadi Ketua BEM UGM. Dan seperti yang kita dengarkan bersama tadi, ternyata yang menggunakan hak suara untuk memilih saat itu hanya sebesar 14,43%. Artinya ada 85,57% itu tidak memilih atau golput. Jadi kalau dipikir-pikir, apa yang disampaikan Gibran itu bukan merupakan representasi dari semua mahasiswa. Karena pemilihannya saja seperti yang kita saksikan, hanya 10% ya total yang memilih dibandingkan dengan total yang punya hak suara ada 39.100 itu. Berarti kurang lebih hanya 10% yang menggunakan hak suara untuk memilih Gibran. Lalu dengan hasil itu Gibran pukul dada dan katakan dirinya hebat dan bisa-bisanya menilai seorang Presiden Jokowi. Baik sahabat sekalian, kita akan melanjutkan ke beberapa video di mana reaksi dari para kaum milenial atau generasi Z yang menanggapi pernyataan Gibran yang menobatkan Presiden Jokowi menjadi alumni UGM paling menjijikan dan memalukan. Namun sebelum kita lanjut ke video-videonya, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya untuk bisa menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang akan kami upload, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Mari kita saksikan video-video reaksi dari para kaum milenial dan generasi Z terhadap pernyataan Ketua BEM UGM. Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan. Baru mulai perkenalan aja memilih diksinya udah salah. Hai Ketua BMKM UGM, kenalin aku salah satu alumni dari kampus swasta yang letaknya nggak jauh-jauh amat dari kampus kalian. Dan kebetulan aku juga sarjana hukum. Mas Gibran, kabarnya Mas Gibran ini adalah angkatan 2019. Dan memasuki semester 10 ya, sama dong, aku juga angkatan 2019, bedanya aku udah selesai. Sesama angkatan 2019 nih, sesama mahasiswa juga, pernah menjadi mahasiswa, kayaknya aku pengen ngasih tahu sesuatu ke Mas Gibran, yaitu paling awal banget nih, aku pengen kasih tahu ke Mas Gibran, lebih baik menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Aku nggak tahu ya Mas Gibran, kamu mempunyai pikiran ini atau enggak, tapi menurutku selama aku belum mumpuni atau belum berkapabilitas untuk mengatur diriku sendiri, untuk ngomongin diriku sendiri, aku nggak akan untuk berani ngomongin orang lain, apalagi menobatkan orang lain dalam hal-hal yang negatif. Oh iya, ngomongin yang baru mulai video aja ada salah adalah itu bukan kita. Kamu kan ngomong kita akan menobatkan, bukan. Itu kami kamu pakainya harusnya. Kalau kita itu semua orang yang dengerin kamu bicara itu namanya kita. Kita semua nih semua. Tapi kalau hanya pihak-pihak tertentu itu namanya kami.
Masa iya sekolah udah berbelas-belas tahun pelajarin bahasa Indonesia, bedan kita sama kami aja nggak bisa sih? Atau karena hal itu kamu tidak bisa memilih diksi yang baik dan sopan? Oh, tentunya aku bukan orang politik. Keluargaku juga sama sekali nggak ada yang dari orang politik. Aku sangat happy ketika melihat teman-temanku yang belum lulus tapi mereka kerja dulu, atau mereka cari pengalaman atau hal lain sebagainya. Atau aku kadang juga merasa sedih lihat teman-teman yang belum bisa lulus karena ada hal tertentu, semisal harus cuti, harus ini, harus itu. Tapi untuk melihat hal-hal belum lulus kuliah untuk mengurusi satu negara dan itu menurutku tidak berkapabilitas, itu adalah hal yang konyol. Kamu boleh menjadi oposisinya Pak Jokowi, boleh sekali. Tapi kamu bisa lihat tuh di TV, kayak semisal bakal calon presiden 1, 2, 3 atau calon presiden 1, 2, 3 satu sama lain aja ngomongin lawannya kayak secara sopan, bahkan mereka juga di luar dari stasiun TV atau tersorot media mereka masih berteman baik dan lain sebagainya. Kenapa kamu yang kepanasan? Cari panggung. Tapi udah gitu aja deh Mas, aku cuman mau ngomongin selesain aja kuliahmu. Itu kayak OTW 5 tahun, apa kamu gak bosen gitu kan di situ terus? Nah kan kalau kamu lulus dari kemarin-kemarin, menyelesain urusanmu sendiri dari kemarin-kemarin, kan kayak sisanya kamu bisa untuk cari sertifikasi atau lanjut S2 atau cari kerja dan lain sebagainya. Karena kamu, menurutku kamu orang yang tidak mempunyai halangan untuk masalah biaya kuliah ya, sepertinya ya. Teman-teman yang pernah aku temui dalam studi banding beberapa tahun yang lalu sesama BEM Eva aja, mereka sopan-sopan, bahkan gak ada ngomongin politik, gak sempet-sempetnya jelekin orang. Padahal mereka Eva loh, fakultas hukum yang rumpun ilmunya itu gak jauh-jauh dari politik loh. Gak kayak kamu kok, gak jelek-jelekin presiden atau apa. Tapi aku gak tahu ya sekarang, karena yang ini aku temui seperti itu, baik-baik lah. Kamu emang punya kapabilitas sampai sejauh mana Mas Gibran? Hal-hal kayak gini tuh harus kita perangin. Bukan karena apa, bukan karena kita pendukung Jokowi, kita pendukung partai A, B, C, D, E, F, G, enggak. Tapi ini masalah dia jelek-jelekin presidennya sendiri yang masih menjabat loh, masih menjabat. Orang dia aja kalau dijelek-jelekin orang pasti marah. Mas Gibran itu kalau dijelek-jelekin orang di depan media massa besar pasti marah. Bisa-bisanya jelekin presidennya sendiri di depan satu Indonesia Raya tahu gitu kan. Dengan pedenya kita akan mengadakan diskusi. Kita, kalian aja kali. Udah deh pokoknya sekian aja ngomongin Mas Gibran-nya. Get well soon ya. Jujur, saya sangat sedih sekali melihat model makhluk yang kayak begini. Sebenarnya saya sangat senang sekali apabila ada anak muda yang pandai berdemokrasi dan pandai memberikan kritik, tapi bukan penghinaan. Emang dengan Anda berkata-kata seperti itu bisa menjadikan Anda terlihat lebih baik daripada beliau? Enggak. Yang ada, Anda makin terlihat buruk. Pertanyaan saya, apa yang sudah Anda berikan untuk negara ini? Apa yang sudah Anda berikan untuk Indonesia? Apa jasa Anda? Sah-sah aja Anda mau kritik sistem pemerintahan Pak Jokowi selama ini, tapi tidak dengan menghina pribadinya langsung dong. Saya juga nggak habis pikir, selama ini Pak Jokowi dihina banyak orang, tapi tetap aja diem. Tapi saya juga nggak tahu sih hatinya. Coba Anda, Ketua BEM UGM, berbuat seperti itu di zamannya Pak Soeharto, dan Anda berkata-kata seperti itu ke Pak Soeharto. Sepertinya Anda akan jadi salah satu dari 13 orang yang hilang. Ups. Jadi penasaran,
Bakal jadi apa sih lo nanti? Kita pantau yuk. Pagi semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bahas yang lagi viral nih, BEM UGM ya. Ngomong-ngomong, semester ngapa jadi 9 semester? Nggak kelar-kelar, apa susah, apa bagaimana itu semester? Kok sampai 9 semester? Bagaimana ceritanya? Kok bisa jadi ketua BEM? Padahal kuliahnya 9 semester. Sulit? Bodohkah? Atau bagaimana? Itu tadi yang pertama ya, berkaitan dirimu. Terus yang kedua, saya mau bahas masalah adat istiadat Jawa gitu kan. Dirimu bilang culas, licik, terus kekuasaan. Yang jadi pertanyaan saya, wahai ketua BEM UGM, dirimu bukannya orang Jawa? Berarti yang dirimu omongin ini Pak D. Jokowi atau dirimu sendiri? Kan dirimu bagian dari orang Jawa, berarti dirimu begitu dong. Culas, mencari kekuasaan, licik. Kalau mau, ini saran aja nih ya, kalau mau ibaratnya ngoceh, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa suku, jangan bawa-bawa kebiasaan adat istiadat suatu suku, kayak gitu deh. Yang kamu bahas sukumu sendiri, nanti kamu diketawain dari provinsi lain. Lihat tuh logatmu ngomong, gitu, kayak ngomong do, gitu kan, Jawa tuh, kamu asalnya Jawa tuh, gitu kan. Berarti yang kamu omongin kan bagian dari dirimu sendiri tuh, culas, licik, mencari kekuasaan. Jangan-jangan dirimu nanti lulus begitu dalam kerja. Terus yang ketiga nih, gak usah banyak-banyak, 3 aja. Dirimu bilang 1 alumnus ya, gitu ya. Kalau kebenaran mah pasti mencari jalannya sendiri ya, Dek. Kamu ingat kasus Pak Bambang Tri yang bilang kasus ijazah palsu? Nah, akhirnya kamu sendiri tuh yang ngebuka kalau ijazah asli. Kenapa? Kalimatmu bilang 1 alumnus. Berarti kan ijazah palsu itu cuma dikarang-karang kan ya, gitu. Iya. Dan Benar ya. Allah tunjukkan jalan lewat kezoliman orang, lewat lidah seseorang, yakni kamu, gitu kan. Dari kezoliman tersebut, tapi Allah tunjukkan sebuah bukti lisan nyata dari seorang anak kemarin sore yang ibaratnya congornya belum ngerti apa-apa, belum paham sejarah, belum paham politik, belum paham segala macem, gitu kan. Belum paham kebiasaan adat istiadat suku Jawanya sendiri, gitu kan. Akhirnya terkuaklah hal yang sesungguhnya dirimu berkata 1 alumnus. Otomatis yang selama ini dibilang ijazah palsu, gitu kan, Allah buktikan lewat lisanmu itu adalah jadi ijazah asli. Terima kasih adekku, kamu sudah menunjukkan sama orang-orang Indonesia yang ibaratnya mulutnya kasar-kasar nih berkaitan Pak D. Jokowi, tapi kamu sendiri yang menguak kalau 1 alumnus berarti ijazahnya asli ya. Sip deh. Di balik nyinyirnya kamu ada bukti yang terkuat, gitu. Makasih adekku ganteng. Mohon maaf nih Mas, mending skripsinya dikelarin Mas biar cepat lulus daripada ngomentarin pemerintahan dan presiden. Seorang anak muda yang menjabat sebagai BEM di universitas ternama seperti UGM menobatkan Pak Jokowi sebagai alumni paling menjijikan dan paling memalukan. Ini menurut saya sudah benar-benar kelewatan ini. Dan untuk Bapak Jokowi, Pak, kenapa sih Pak? Bapak diam saja Pak. Bapak dihina, Bapak difitnah, dicaci, dimaki. Kenapa Bapak diam Pak? Kenapa tidak memenjarakan mereka? Padahal ada undang-undang untuk memenjarakan mereka yang memfitnah, mencaci kepala negara Pak. Kenapa Bapak diam Pak? Saya nih Pak, rakyat jelata nih, tersinggung dengan ucapan-ucapan mereka yang menghina Bapak.
Tapi kenapa Pak Jokowi diam saja, Pak? Dan buat Ketua BEM UGM, dengan ucapanmu yang seperti itu, kamu tidak sadar ya sedang memalukan dirimu sendiri, memalukan kampusmu sendiri, memalukan orang tuamu sendiri, memalukan keluargamu sendiri dengan tingkah laku bicaramu yang seperti ini. Nih, mikir otak dulu. Percuma sekolah sampai kuliah kalau otakmu dipakai di dengkul, kalau nada bicaramu tidak disaring. Percuma sekolah sampai di UGM kalau yang didapat pelajarannya hanya mencaci orang, menghina orang. Apa itu pelajaran-pelajaran yang didapat dari kampus UGM? Saya rasa tidak. Dan saya rasa tidak semua mahasiswa seperti kamu. Membahas soal videonya Mas Gibran Muhammad Nur, nek menurutku ya sebaiknya sampean tuh nyelesain kuliah sampean dulu. Dah, kalau sampean udah kerja, misal sampean mau berpolitik, baru sampean membahas, menjatuhkan lawan bebas, mau kayak Pak Rocky Gerung kayak bebas. Nah, satu masalahnya itu untuk ukuran ketua BEM, kamu tuh sangat memalukan, lebih daripada menjijikkan, karena kamu hanya berdasarkan apa yang kamu lihat dari buku, apa yang kamu cermati tanpa kamu analisa terlebih dahulu. Lah nek takut ini Mas, sampean udah berkoalisi, udah berorasi seperti itu, dan ternyata orasi sampean itu salah, apa sampean nggak malu? Video sampean udah tersebar di mana-mana. Wis, politik di Indonesia itu saya rasa pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling magang. Apa yang membuatnya tidak pantas? 3 indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Halo, izin stage ya Kak, nama saya Tia Mareta, saya juga masih kuliah di semester 7 dan saya juga masih menjadi beban keluarga. Sebenarnya aku nggak pernah nge-stage video yang kayak gini, tapi aku udah geram banget sama yang namanya Gibran ini. BTW dia 1 tahun tingkat di atas aku, dia udah semester 9. Saya yakin Kak Gibran ini adalah orang yang berilmu dan punya ilmu, karena kamu adalah orang pilihan untuk menjadi presma di kampusmu UGM itu. Tapi kata-katamu dalam mengkritik pemerintah itu sangat tidak wajar, Kak. Dan kamu bilang kamu juga pantas menyebut Bapak Jokowi itu sebagai presiden atau alumnus yang paling memalukan atau menjijikkan. Kamu siapa? Kamu siapa? Hei Gibran, kamu siapa? Kamu bilang Presiden Jokowi itu alumnus paling memalukan, sedangkan kamu aja tamat kuliah belum. UKT kamu yang bayar siapa Gibran? Kamu masih jadi beban keluargamu. Kalau memang kamu kerja, bayar sendiri, oke. Atau kamu dapat KIP kuliah. Kamu dapat KIP kuliah dari kuliahanmu untuk nggak bayar semestermu. Tapi kamu tahu nggak KIP kuliah itu programnya siapa? Itu program Bapak Jokowi ya Gibran. Kak Gibran, Ketua BEM. Dan kamu bilang kalau demokrasi di Indonesia selama kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi itu anjlok selama 10 tahun. Menurut saya, kata-kata kamu salah. Aku nggak membenarkan kalau demokrasi di zaman Jokowi itu udah sempurna, enggak. Tapi kalau kamu bilang anjlok, itu salah besar sih. Menurut aku, kalau umur kamu sekarang 22 tahun di zaman Soeharto, kamu udah hilang, Kak. Bilang pemerintah kayak gitu, ngatain presiden menjijikkan, alumnus paling memalukan. Sedangkan kamu di zaman Bapak Jokowi, kamu udah menghina-hina presiden, tapi kamu masih bisa nyantai, masih bisa makan enak, masih bisa podcast sana sini. Itu berarti Bapak Presiden Jokowi itu sedang menjalankan demokrasi di Indonesia ini. Kamu berharap apa? Berharap Bapak Jokowi bakal nyulik kamu dan membenarkan kata-kata kamu bahwa demokrasi itu anjlok? Enggak, Bapak Jokowi itu banyak kerjaannya, Kak. Banyak banget. Bukan cuma ngurusin rakyat kayak kamu. Yang menghina Bapak Jokowi itu enggak cuma kamu. Ada jutaan atau ratusan orang yang menghina, tapi enggak ditanggepin. Karena apa? Dia sibuk kerja. Ngurusin rakyat kayak kamu tuh enggak penting buat dia. Oh iya, aku juga pernah lihat kalau Kak Gibran ini bilang kalau Bapak Jokowi kerja cuma buat rakyat Pak Jokowi doang. Menurut aku sih dia kerja ya untuk rakyat ya, untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk rakyat Bapak Jokowi ya. Makasih, itu aja. Dicerna lagi ya Kak, katanya kamu anak UGM. Pintar dong. Bahas dong soal BEM UGM yang ngasih nominasi terhadap Presiden Jokowi. Oke, kalau itu ketua BEM UGM boleh berargumen, berarti gue juga boleh dong, kita punya hak yang sama.
Kalau menurut gue itu udah masuk penghinaan terhadap presiden. Oke lah, kalau menurut lo Pak Jokowi melakukan beberapa hal yang menurut lo tidak masuk akal. Gue personally, I do believe and I do love in critics, especially ke pemerintah. Tapi tidak seperti itu menurut gue. Karena kayak, kita jangan lihat yang buruknya aja dong, kita lihat yang baiknya juga. Coba lo lihat apa aja yang dilakuin yang baik banget, banyak. Gue tuh gak ngerti banget ya udah sesabar apa Pak Jokowi sampai bisa dikritik kayak gitu. Dulu pernah kan beliau juga dihina sama Bu Mega yang mana ketua partainya sendiri. Terus sekarang sama anak muda yang notabene-nya adalah alumnus dari kampus dia sendiri. Sampai dibilang kayak negara yang besar ini dipimpin oleh presiden yang otaknya kecil. Gue mau nanya sebesar apa sih otak lo? Itu kan argumen lo ya, gue juga punya argumen sih. Gue sering banget menanyakan hal yang sama kepada banyak banget orang-orang tua. Atau random people aja kayak Bang Gojek. Atau orang-orang yang benar-benar melewati dari masa ke masa. Kayak misalnya mereka hidup udah dari zaman 1970 sampai sekarang gitu. Gue nanya yang mana mereka udah melewati banyak presiden. Kalau kita paling apa, SBY sama Pak Jokowi doang kan. Karena kita juga waktu zaman Pak Abdurrahman Wahid kita juga masih kecil. Atau bahkan baru lahir atau belum lahir. Nah beliau itu selalu bilang kayak, oh kalau dibandingin zaman dulu sih jauh lebih sejahtera sekarang sih kak. Sekarang ini maksudnya zaman Pak Jokowi ya. Kayak our voice, lo ngerasa gak sih kalau our voice it can be heard? Kayak every cases mostly ya, kalau misalkan kita tuh masih bisa ngomong gitu loh. Coba lo balik aja ke zaman dulu, zaman lo ngomong apa dibungkam kayak gitu. Mungkin sekarang praktiknya nggak bisa kayak mungkin semua orang bisa ngomong dengan leluasa terus gak ada yang dibungkam, iya sih. Tapi bener-bener ada kemajuan. Karena Pak Jokowi gue jadi punya harapan baru menurut gue. Dia bukan anak siapa-siapa, bukan orang yang punya kuasa, tapi dia bisa sampai ke kursi nomor 1 di Indonesia ini. Gue sebagai orang yang bukan siapa-siapa, bahkan gue melihat jajaran menterinya itu banyak minoritas. Jadi gue punya mimpi besar untuk jadi menteri sebagai kaum minoritas di negara ini. Jadi menurut gue statement lo mengkritik boleh sih, tapi kalimat lo salah aja menurut gue. Kayak 10 years of what he did kayak means nothing to you. Coba lo ada pakai akses maksudnya kayak program yang beliau buat nggak? Ada nggak something good yang lo rasakan as a citizen of this country? Soalnya nothing personal, ini cross my heart sih. Kayak gue sendiri tidak terima dikatakan seperti ini. Pak Jokowi bukan siapa-siapa gue ya, tapi dia presiden gue sih. Kayak menurut gue he deserve untuk gue ngomong kayak gini sih menurut gue. Sebagai salah satu anak muda yang mengapresiasi apa yang dia lakukan juga. Walaupun banyak lah ya yang kita nggak suka. Kalau tanya gue juga nggak suka kenapa itu RUU KUHP disahkan. Tapi kalau sampai notabene-nya dia menjijikan, menurut gue nggak deh, terlalu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Pak Jokowi layak dibilang sebagai alumni yang paling menjijikan atau presiden paling menjijikan? Karena kalau menurut gue tidak sama sekali. Kalau ngomongin soal alumni menjijikan, kayak banyak ya yang lebih menjijikan daripada itu. Ini gue lagi nyuci nih ya, tiba-tiba FYP gue tuh banyak banget tentang si BEM ini, ketua BEM UGM ini menghina-hina presiden. Gue nggak mau komentarin dia menghina atau mengomentari masalah presiden Jokowi or whatever, nggak ada hubungan sama politik. Cuman gue mau nanya nih ya. BEM itu kegunaannya apa sih? Gue kan sekolah di luar negeri nih ya, di Belanda ya. Dulu di universitas gue di Hogeschool itu kagak ada perhimpunan atau perkumpulan mahasiswa-mahasiswa gitu yang akhirnya ngomongin tentang masalah yang besar gitu, kayak masalah politik atau masalah perubahan zaman. Nggak ada yang kayak gitu ya. Zaman gue kuliah tuh kayaknya ada perkumpulan gitu. Adalah pokoknya perkumpulan gitu kan ya. Tapi tuh dia kayak dia cuman nge-manage, namanya lagi anniversary, lagi ulang tahun sekolah universitasnya, bikin acara olahraga apa gitu. Terus nanti kalau ada mahasiswa baru, nah si perkumpulan itu tuh yang nanti bikin acara gitu, kayak ospek lah. Ospeknya pun juga ya lu dibawa keliling-keliling universitas, karena universitas gue gede kan. Terus nanti kayak dikasih tahu ini kalau mau beli makan di sini, ini library. Terus ini kalau umpamanya lu butuh ruang ini, ruang itu gitu. Habis itu udah gitu. Kayaknya seneng gitu ya, kayak mahasiswa di luar negeri tuh kayak seneng gitu hidupnya, kayak cuman ya paling seneng-seneng dugem dikit. Habis itu belajar nih gitu. Kalau ini kayaknya serius banget gitu, mahasiswa Indonesia serius banget, tapi kayak ya tapi saya sampai semester 9 gitu deh. Parah banget nih guys BMGM-nya. Jadi saya ada ngomong seperti itu. Padahal yang dia omongin itu adalah salah satu presiden kita, itu RI nomor 1 yang ada di Indonesia, itu Presiden Bapak Joko Widodo. Tapi kita nggak tahu nih guys, kenapa BMGM ini bisa ngomong seperti itu. Dan dalam hal dasar apa dia ngomong seperti itu. Bukannya seharusnya BEM adalah salah satu kepercayaan yang ada di kampus itu. Apalagi kampus tersebut adalah
kampus yang salah satunya ternama di Indonesia. Jadi guys, bukannya seharusnya BEM ini adalah salah satu pemimpi yang diberi kepercayaan dan harus menjaga sikap terhadap mahasiswa yang banyak. Nah guys, menurut saya di sini tentang mengenai BEM ini sudah jelas-jelas mengandung unsur kebencian dan kalau bisa dikelompokkan dengan unsur pidana, yaitu unsur kebencian. Wah, itu aja guys. Aduh, gila. Oke, saya menanggapi pernyataan Gilbrand yang ketua BEM UGM. Mengkritik boleh, tapi satu, beretika mengkritik. Kalau menurut saya tidak pantas seorang mahasiswa yang mengkritik dengan kata-kata menjijikan. Jujur, ini bukan soal mengkritiknya, tapi etikanya tidak ada. Saya bilang Gilbrand, ketua BEM UGM, tidak ada etika. Mungkin etikanya nol. Saya bilang nol. Mengkritik presiden ataupun nama Jokowi boleh, atau itu hak demokrasi lah. Tapi etika dipakai. Oke, terima kasih. Ini gue lagi nyuci nih ya, tiba-tiba FYP gue tuh banyak banget tentang si Ben ini, ketua BEM ini menghina-hina presiden. Gimana? Gue nggak mau komentarin dia menghina atau mengomentari masalah presiden Jokowi whatever, nggak ada hubungan sama politik. Cuman gue mau nanya nih ya. BEM itu kegunaannya apa sih? Gue kan sekolah di luar negeri nih ya, di Belanda ya. Dulu di universitas gue di Hogeschool itu kagak ada perhimpunan atau perkumpulan mahasiswa-mahasiswa gitu yang akhirnya ngomongin tentang masalah yang besar gitu, kayak masalah politik atau masalah perubahan zaman. Nggak ada yang kayak gitu ya. Zaman gue kuliah tuh kayaknya ada perkumpulan gitu, adalah pokoknya perkumpulan gitu kan ya. Tapi tuh dia kayak dia cuman nge-manage, pamannya lagi anniversary, lagi ulang tahun sekolah universitasnya, bikin apa acara olahraga apa gitu. Terus nanti kalau ada mahasiswa baru, nah si perkumpulan itu tuh yang nanti bikin acara gitu, kayak ospek lah. Ospeknya pun juga ya lu dibawa keliling-keliling universitas, karena universitas gua gede kan. Terus nanti kayak dikasih tahu ini kalau mau beli makan di sini, ini library. Terus ini kalau umpamanya lu butuh ruang ini, ruang itu gitu. Habis itu Pak udah gitu. Kayaknya seneng-seneng gitu ya, kayak mahasiswa di luar negeri tuh kayak seneng gitu hidupnya, kayak cuman ya paling seneng-seneng, dugem dikit. Habis itu belajar nih gitu. Kalau ini kayaknya serius banget gitu, mahasiswa Indonesia serius banget, tapi kayak ya tapi saya sampai semester 9 gitu deh. Halo Bray, abang kamu itu baru ketua BMKM UKM, saya sok-sokan lu omong Jokowi, karena Jokowi itu ada tanding-tandingnya dengan lu cuma seorang mahasiswa saja kok. Lu mau bandingkan lu punya kepribadian dengan Bapak Jokowi. Justru kebalikannya, kamu tuh memalukan. Kalau UGM tuh pasti bangga. Karena apa? Bisa menerbitkan seorang yang luar biasa memimpin negeri. Kamu hanya ketua BEM saja kok, gayanya seperti. Kamu sudah pernah jadi orang nomor 1 Indonesia? Hah? Kamu namanya siapa? Spill kawan. Spill ini tautkan kamu punya akun semuanya di situ supaya masyarakat Indonesia lihat kamu punya karir sudah sampai di mana. Kamu seenaknya bilang orang nomor 1 Indonesia seperti itu. 2 periode bro berturut-turut jadi orang nomor 1 yang diakui secara hukum di Indonesia. Justru kamu tuh yang memperbaiki diri. Kamu bisa tidak seperti dia, seperti Bapak Jokowi. Mampu kamu tidak. Hanya ketua BEM saja kok. Kamu juga sudah alumni, itu dipakai lagi di kampus itu.
Sini mari komentar. Orang boleh berpikir setengah mati tentang ini, kemajuan negara, perkembangan negara, kesejahteraan rakyat, kok kamu seenaknya cap seperti itu. Kamu sudah pernah berbuat apa untuk masyarakat Indonesia? Ngawur saja kamu bicara itu. Kalau belum pandai bro, jangan sekali-sekali menjatuhkan orang lain. Banyak keberhasilan dari Bapak Jokowi itu. Coba kamu langsung depan Bapak Jokowi, langsung berhadapan langsung. Kamu berani tantang Bapak Jokowi untuk kamu bicara langsung dengan beliau, supaya kamu bilang seperti itu. Bahasa mengaur saja, tidak masuk akal itu kamu punya bahasa semua itu. Simpan goblokmu itu untuk dirimu saja bro, jangan pamer di banyak. Cuma pengen tahu itu yang keluar-keluar dapat nasi kotak gak ya? Nasi kotak ya? Nasi kotak gratis. Terus ada yang bisa konfirmasi nggak sih apakah dia itu benar memang dari PKS? Apapun yang related dengan PKS. Kalau sampai iya, parah sih, itu sangat memalukan, sangat disayangkan banget. Kalau memang anak ini adalah kader dari PKS. Karena sekarang adalah pesta demokrasi 2024. Menurut aku PKS harus segera konfirmasi karena ini banyak banget komentar ada di TikTok aku. Kalau sampai beneran iya, mungkin elektabilitasnya Capres 1, Paslon 1 bisa menurun sih. Yuk PKS konfirmasi ini bener apa enggak. Karena kalau dipikir-pikir dia ngomong kayak gitu buat apa kan? Karena aku secara pribadi tuh kayak nggak mungkin ada intensi. Pasti ada intensi terselubung. Atau emang dia orangnya kayak gitu, aku juga nggak paham, nggak kenal. Jadi mungkin bisa PKS yuk konfirmasi ini bener apa enggak. Dia ngomong kayak gitu tidak ada maksud. Atau memang anak tokoh PKS kita nggak tahu. Kapasitasmu apa? Ditunggangi sopo? Prestasimu mau ngisi sebatas bangun teratak jadilan pas KKN. Ngono kuwi wis wani nyatet sing bangun negara. Bukan berarti saya pendukung Jokowi, tapi masalahnya beliau ini masih presiden loh. Minimal ya kalau UGM pasti tahu etika lah. Ya nek KKN jajan mimi aneh Samirono ya ngene. Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikkan dan memalukan. Lancar kali bibir kau ngomong kayak gitu ya Dik ya. Rasanya aku pingin ku cabe mulut kau toko. Pingin ku ganyangkan cabe ke mulut kau itu. Gak ada sopan santunnya kau dalam mengucapkan kata-kata kayak gitu ya. Gak ada merasa bersalah kau. Yang ada bukan Pak Jokowi sebagai alumni yang menjijikkan ataupun memalukan. Kau sebagai mahasiswa yang paling memalukan dan menjijikkan yang pernah aku lihat di dunia ini, ya. Apalagi status kau sebagai ketua BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Harusnya tata bahasa kau itu dijaga, ya. Gak ada yang ngelarang kau untuk menyampaikan aspirasi kau, kritik dan saran terhadap pemerintahan seorang presiden negara Republik Indonesia ini. Yang mana itu kau maksud adalah Bapak Joko Widodo. Gak ada yang ngelarang. Semua sah saja. Setiap orang di Indonesia ini berhak menyampaikan aspirasinya, menyuarakannya, menyampaikan saran dan kritiknya terhadap pemerintahan. Dan ku bilang sama kau ya, siapapun presidennya yang ada di Indonesia ini maupun di dunia, tidak ada sempurna. Setiap presiden ataupun pemimpin negara memiliki kekurangan dan kelebihan. Gitu. Jadi sah-sah aja untuk dikritik. Tapi kau kalau mengkritik orang pakai adab, pakai etika. Jangan seenak udel kau aja membilang orang paling hina, paling memalukan. Kau yang paling hina dan paling memalukan, kurasa paling menjijikkan. Gak kebayang kau kalau orang tua kau digitukan. Apa gak sakit kali hati kau kalau bapak kau digitukan orang? Ini presiden lagi kau hina-hina. Bersyukurlah kau hidup di zaman sekarang. Kalau zaman dulu kau menyuarakan kayak gini, udah leong kau. Udah leong. Di tepi sungai sana udah mayat kau dijumpai. Biar kau tahu ya. Biar kau tahu. Ini ya akan jadi rekam jejak digital sama kau nanti. 5 atau 10 tahun lagi kau tengok diri kau yang sekarang ya. Malu kau Dik, malu. Malu kau nengoknya. Lebih bagus kau kuliah yang benar. Belajar yang fokus. Biar nanti kau cepat tamat dan wisuda. Ya. Kau gapai cita-cita kau. Kalau kau nanti jadi pemimpin seperti kepala desa, lurah, camat, kades,
kepala sekolah, gubernur, wali kota, bupati, ataupun anggota DPR, bahkan menjadi seorang presiden, ya. Kau buktikan, bisa nggak kau jauh lebih bagus dari Pak Jokowi? Bisa nggak kau mengimplementasikan apa yang kau ucapkan tadi? Kalau pemimpin itu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Hah? Yakin kali aku, kalau kau nanti jadi pemimpin, entah apapun itu jabatan kau, nggak akan bisa kau menandingi ataupun menyaingi kualitas Pak Jokowi. Ngerti kau? Hah? Anak kemarin sore kau udah berani kau menghina seorang presiden kayak gitu. Malu kau, tau kau malu? Hah? Yih! Ingin kali ku cabai lah mulut kau. Emosi aku deh. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video terkait komentar yang diberikan oleh para kaum milenial atas ucapan yang disampaikan oleh Gibran Muhammad Nur yang telah menobatkan Presiden Jokowi menjadi alumni UGM yang paling menjijikan dan memalukan. Dan ternyata reaksi itu tidak datang dari para elit politik atau kalangan menengah ke atas, tetapi juga datangnya dari para mahasiswa kaum milenial atau juga generasi Z yang gerah mendengar ucapan yang disampaikan oleh Gibran seolah-olah dia orang hebat yang sudah pantas memberikan penilaian terhadap Presiden Jokowi. Dari beberapa buah video yang kita saksikan tadi, ada beberapa catatan yang diberikan untuk Gibran, yaitu yang pertama, fokus saja dulu dengan pendidikanmu biar cepat kelar. Karena sekarang sudah semester 9. Jika Anda orang hebat, orang pintar, harusnya tepat waktu untuk selesai pendidikan. Yang kedua, kamu mahasiswa yang paling memalukan. Ini penyematan yang diberikan oleh netizen tadi, ya, para kaum milenial. Bukan Jokowi yang alumni paling memalukan, tetapi adalah ketua BEM yang paling memalukan. Karena kata-kata yang Anda gunakan sangat tidak pantas ditunjukkan untuk orang yang lebih tua, apalagi dia adalah seorang presiden dan masih menjabat presiden hingga saat ini. Lalu yang berikut, disarankan, ya, Anda baru mahasiswa, tapi kok rasanya seperti pengamat politik. Belum saatnya Anda untuk bisa memberikan penilaian semacam itu. Ya, sadar dirilah Anda saat ini masih mahasiswa, memang punya fungsi juga untuk memberikan pikiran ataupun juga kritik saran, tetapi tidak dengan begini caranya. Kritik saran yang beretika, apalagi Anda adalah ketua BEM dari UGM yang kampus ternama di Indonesia ini, tetapi menghasilkan Anda yang seorang ketua BEM yang semodel begini. Tentu penilaian orang di luar sana akan berpikir, seorang ketua BEM saja omongan yang model begini, bagaimana dengan yang lain? Lalu yang berikut adalah apa yang sudah kamu buat untuk Indonesia, sehingga serasa kamu pantas menilai atau memberikan penilaian atau menobatkan Jokowi sebagai alumni paling memalukan. Anda sudah pernah berbuat apa untuk Indonesia ini? Inilah beberapa hal yang perlu Anda pikirkan, ya, mumpung Anda masih muda, masa depan Anda masih panjang. Jangan terpapar oleh ideologi-ideologi yang menyesatkan, jangan terpapar oleh orang-orang yang punya kepentingan politik menunggangi Anda, kemudian Anda memberikan penilaian yang buruk terhadap pemimpin negara. Dan mungkin Anda tidak tahu bahwa saat Anda kuliah saat ini ada banyak hal yang pernah dilakukan oleh pemimpin yang Anda katakan alumni paling memalukan ini. Tetapi ada satu hal positif atau hikmah yang bisa diambil oleh Bapak Presiden Jokowi dan juga publik adalah dengan Anda mengatakan Jokowi adalah alumni yang paling menjijikan dan memalukan, disitulah publik dengan sendirinya tahu seorang ketua BEM mengakui bahwa Presiden Jokowi adalah alumni UGM. Kalau begitu, orang-orang yang selama ini berkuar-kuar ijazah palsu Jokowi tentu sudah bisa dipatahkan langsung oleh seorang ketua BEM ini. Jika Jokowi memiliki ijazah palsu, artinya bukan seorang alumni. Tetapi ketika seorang ketua BEM UGM sudah mengatakan bahwa Jokowi adalah seorang alumni, sekalipun memalukan dan menjijikan, tetapi dengan sendirinya mau memberikan keterangan atau juga memberikan pernyataan kepada publik bahwa Jokowi itu benar alumni dari UGM, artinya pasti memiliki ijazah asli.